Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTube yang saya cintai dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya di channel Teknisi Baju Biru. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang kemarin, yaitu penggunaan multimeter analog. Simak terus ya sampai selesai. Untuk penggunaan selanjutnya ini adalah misalkan kita mau mengukur tegangan ini ya, tegangan DC volt. Saya mempunyai stabilizer atau adaptor ya. Saya mempunyai adaptor ini untuk adaptor saya, ini keluaran tegangannya berapa ini? Oh, ini bisa disetting besar kecilnya. Tegangan keluaran untuk sekarang ini terbaca 12 volt ya, 12 volt DC. Nah, ini benar enggak ini tegangannya ini masih utuh 12 apa enggak, apa sudah putus apa gimana? Nah, ini juga bisa untuk mengetahui mana polaritasnya ini, yang negatif yang mana, yang positif yang mana ya, kita ketahui dengan alat ukur ini, dengan multimeter ini. Kalau untuk mengukur tegangan DC, polaritas ini enggak boleh kebalik, yang hitam harus negatif, yang merah harus positif. Kalau yang hitam itu dapat positif, nanti hasil pengukurannya tidak akan terbaca karena jarumnya ini akan bergeraknya turun. Yang bisa terbaca kalau ini jarum ini naik. Kemudian skala yang dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tegangan baik AC maupun DC yang dilihat area sini. Kemudian untuk saklar pilihnya ini kan sudah tahu 12 volt ya, tegangan untuk stabilizernya 12 volt. Untuk pengukuran itu saklar pilih ini pada tegangan di atasnya yang paling dekat. Kalau 10 nanti efeknya jarum penunjuk akan kelewat gitu kan. Di atasnya yang paling dekat dengan 10 ya 50. Nah, di sini ini untuk mengukur tegangan 12 volt, jadi maksimal 50 volt. Kemudian ini polaritasnya kan kita belum tahu mana yang negatif, mana yang positif. Caranya seperti apa? Ini 12 volt ini kalau dipegang ini nggak terasa ya, nggak nyetrum karena ini ampernya kecil. 1 ampere kecil, tegangan kecil yang enggak terasa. Kalau kita belum tahu polaritasnya, kita tempelkan salah satu sembarang, misalkan ini dapat 6. Terus caranya gimana? Caranya ya ini, sambil melihat jarumnya, pergerakan jarum ini naik atau turun, kita tempelkan sedikit dulu ya, kita lihat jarumnya. Kalau naik berarti benar, kita lanjutkan. Kalau turun kita balik probe-nya. Nah, itu kan balik turun kan. Nah, kalau turun ini berarti ini balik. Kalau kebalik ya nggak bisa membaca tegangannya berapa. Jadi yang dapat hitam tadi oranye, kabel oranye ini ya. Sekarang kita ganti yang kabel merah. Nah, kita tempelkan merah. Dipastikan tempel sedikit, ini naik atau turun. Oh, naik kan. Kalau udah kelihatan naik gini, nah gini ya sedikit ya. Nah, naik berarti ini sudah benar polaritasnya. Kita lanjutkan. Harusnya kalau 12 volt itu kita membacanya pada skala yang di 50 karena saklarnya pada posisi saklar 50. Ini ya 50, jadi kita membacanya pada posisi yang 50. Harusnya kalau 12 volt itu ya area sini nanti berhenti di sini ya, harusnya di sini kan 10, 11, 12, ini kan 20 ya, area sini kita lanjutkan, harusnya di situ kalau masih utuh ya kan, benar kan, di atas 10 ya kan, di atas 10 berarti ini masih benar. Kemudian berarti ini polaritasnya, yang biru adalah negatif, yang oranye ini adalah positif dari regulator ini. Kemudian kalau untuk mengukur tegangan AC seperti apa? Ya caranya sebetulnya sama. Kalau untuk mengukur tegangan AC, polaritas probe tidak usah diperhatikan, mau kebalik. Ini yang dapat 0 atau fase, atau yang ini yang dapat 0 atau fase, sama saja. Contohnya seperti ini. Ini saya mempunyai stop kontak di rumah saya ya, ini 220 volt. Kalau 220 volt, selektor switch di posisi mana? Di atasnya yang paling dekat. 220 di atasnya yang paling dekat berapa coba? 220 di atasnya yang paling dekat, berarti di skala 250. Berarti kita posisikan selektor switch di 250 karena di atasnya 220 yang paling dekat ya 250. Untuk pembacaan yang lebih akurat, walaupun di 750 ini juga bisa, akan tetapi kalau di 750
Untuk skalanya kan nggak ada nih yang 750. Jadi ini kan cuma 250, jadi nanti pembacaannya dikalikan 3 untuk hasilnya. Kalau di 750 berarti nanti nggak, jarumnya itu bergerakan hanya daerah sini, nggak nyampe ke 100. Kalau 100 kali 3 kan 300, berarti kalau 220 kan sekitar sini itu ya. Kalau pakai 250 berarti nanti mendekati angka 250 tersebut, yaitu untuk perkiraan nanti di area sini 220. Itu kalau listriknya utuh serta instalasi di rumah saya bagus, groundingnya bagus, maka akan sampai di situ. Tetapi kalau instalasi dan groundingnya nggak memadai, ya nanti bisa berkurang, nggak nyampe 220. Kita langsung praktekkan saja. Ini kan skala sudah di 250 nih, 250. Nah, tadi harusnya seperti itu ya, harusnya di posisi di atas 250. Kita langsung colokkan, ya kan, udah terbaca. Nah tadi kan 225 bahkan ya, 220 berarti ini utuh ya. Tegangan di rumah saya utuh, berarti instalasi grounding maupun suplai PLN bagus. Ini kalau dibalik ya sama, karena untuk AC itu nggak ada polaritas. Yang sekarang merahnya di sini ya kita balik, misalkan yang merah sebelah sini, ke sana gantian yang atas sana, sama kan, ini naik. Dan hasil pengukurannya juga sama gitu untuk pengukuran tegangan AC. Baik, apalagi yang kurang ya ini untuk hambatan sudah. Oh ya, saya juga masih ada satu contoh, misalkan dari teman-teman itu ada yang berminat mau servis lampu yang teknik yang paling mudah, bisa dikerjakan di rumah buat sambilan, karena seorang teknisi itu harus mempunyai sambilan di rumah. Kalau tidak ya nanti kalau yang gaji perusahaan itu sudah bosan, ya mau ngapain kalau nggak cari sambilan. Misalkan contohnya ini lampu udah rusak, ini masih bisa diperbaiki sebetulnya dengan catatan lampunya ini belum putus. Kalau ini udah putus ya udah nggak bisa. Putusnya apa ya, putus dalamnya, ini kan dalamnya juga ada elemennya. Kalau udah putus ya nggak bisa. Ini cuplikan untuk servis lampu, besok saya bikinan videonya yang detail. Iya, kalau mau servis lampu itu caranya gini, buka, yang pertama kali kita cek adalah lampunya ini, kelihatan enggak ini? Wah, oh ini udah putus di sini ya. Iya, oh, atau ada saya punya yang kakinya ini masih panjang biar memudahkan untuk dari sobat-sobat itu melihatnya. Nah ini untuk lampu itu ini ya, ada kakinya gini, ini dua ya, harusnya ini nggak putus, ini dengan ini itu harus nyambung. Tapi kalau ini dengan sini ya harusnya nggak nyambung, ini dengan ini nyambung, ini dengan ini nyambung. Nanti kaki-kakinya seperti itu. Untuk mengukur hambatan ini, lampu ini kan kita memakai ohm, mau kali 1 kilo, mau 100 atau mau kali 10 nggak masalah. Kita coba aja kali 1K biar pembacaannya nanti bisa banyak, ini lebih jelas ya. Ini contoh, ini penggunaan ohm lagi untuk servis lampu yang paling sederhana, lumayan buat sambilan di rumah. Ini kan probe yang satu, ini balik juga nggak apa-apa kan, yang satu taruh sini, yang satu sini. Oh, balik biar enak gini ya. Ini satu, kita enggak ini, yang satu sini. Nah, jarumnya naik kan, berarti ini belum putus. Yang sebelah kanan, atau yang sebelah kiri, ini yang satu ini, ini jarumnya masih naik, berarti ini masih oke, bolamnya ini masih oke. Ini bisa digunakan untuk mengganti lampu yang ini. Caranya seperti apa besok saya bagi ke video lain, karena kalau saya berbagi sekarang juga durasinya nanti terlalu panjang. Dan saya kalau menggunakan multimeter analog ini harus hati-hati. Hati-hatinya seperti apa? Hati-hatinya jangan sampai kita mau mengukur tegangan yang seharusnya selektor switch itu pada posisi tegangan, kita masih di posisi ohm, akan berakibat fatal. Berakibat fatalnya seperti apa? Selain daripada fuse di dalamnya ini putus, akan berakibat juga PCB atau jalur komponen multimeter di dalamnya akan mengelupas. Karena saya sendiri pernah mengalami saat troubleshooting di suatu perusahaan gitu ya,
itu kan keburu, kita ditunggu, wah mesinnya kalau nggak segera jadi nanti efeknya basi produknya. Jadi kita keburu mau mengukur tegangan, terus saklarnya masih di posisi ohm, langsung saya colokkan ke tegangan, bahkan tegangan yang 220 atau 380 itu kan gede ya, jadi berakibat fatal. Seperti apa kalau terkena tegangan yang 220 atau 380, nanti selain fikirnya ini putus, ini jalurnya ini juga akan ikut rusak, ini ya mesinnya. Nah ini jalurnya kebakar, ngelupas, nggak bisa diperbaiki, tombok 400.000, karena kisaran harganya ini 400.000 ya. Ini sama, ini milik saya sendiri, ini udah sekarang tinggal kenangan, ini nggak bisa digunakan lagi. Itu yang paling penting, jadi harus hati-hati kalau mau mengukur tegangan ya, ini pastikan dulu ini harus ke sini, jangan sampai masih di posisi ohm. Demikian video penggunaan multimeter analog, tentunya masih banyak kekurangan. Kalau ada manfaatnya silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.